Salam, Opa Oma yang diberkati Tuhan, kita bertemu kembali dalam acara SPMAB. Saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama pada pagi hari ini dengan puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Victor Daniel Matindas, pengurus PKLU di Jemaat GPIB Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Kuta Bali. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Opa-opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai acara ini dan merenungkan firman Tuhan bersama, mari kita berdoa. Mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena kasih dalam pernyataan-Mu, Opa Oma dan kami semua yang mengikuti acara ini dapat berkumpul bersama dalam acara SPMAB ini pada pagi hari. Ya Tuhan kami sebentar akan membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami supaya kami mengerti firman-Mu dan memahaminya. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan dan renungannya yang terambil dalam Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai 17. Sesuai di Sabda Bina Umat edisi pagi tanggal 4 Maret 2024 yang demikian bunyinya. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Demikianlah firman Tuhan. Opa Oma yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita mendengarkan renungan Tuhan yang pada hari ini dengan judul pentingnya saksi. Ada tahapan dalam memberikan nasihat. Itu yang diperlihatkan dalam bacaan kita saat ini. Dimulai dari bicara 4 mata, melibatkan 2 atau 3 orang saksi, hingga melibatkan jemaat secara lebih luas. Yang ingin diperlihatkan di sini adalah bagaimana seorang dengan penuh penyesalan mau bertobat dari kesalahan yang dibuatnya. Setiap orang pasti pernah berbuat salah dalam hidupnya dan kemudian diperingatkan atau ditegur. Dalam diri seseorang yang telah melakukan kesalahan umumnya timbul rasa bersalah dan rasa malu yang membuatnya insecure. Terhadap mereka yang telah berbuat salah, Yesus memberi nasihat dan panduan bagaimana menolong mereka. Bacaan kita saat ini menunjukkan bahwa ketika seseorang yang melakukan kesalahan tidak mampu merasa bersalah, maka diperlukan pihak yang menjadi saksi yang dapat mengetahui secara lebih menyeluruh situasi tersebut. Akan tetapi, adanya saksi mulai dari 2 atau 3 sampai sekumpulan jemaat itu memunculkan pertanyaan,
apakah seseorang akan malu dengan kesalahan yang dibuatnya? Setiap kita dapat menjadi saksi yang mendengar atau melihat, kemudian dapat menimbang-nimbang perkara tersebut. Namun lebih baik cukuplah mengetahui hal tersebut saja, tanpa menambah atau mengurangi. Saksi berpotensi menjadi pembawa hoaks atau berita bohong. Padahal tujuan dari saksi adalah untuk memastikan bahwa suatu perkara tidak disangsikan. Saksi ada untuk menjaga kebenaran dan membawa pemulihan, yaitu pada saat seseorang yang bersalah sungguh bertobat. Di tengah dunia yang penuh dengan hal-hal toksik, KBBI beracun. Istilah masa kini untuk menyebut lingkungan kehidupan dan pergaulan yang negatif dan tidak relevan. Mari renungkan kembali kehadiran kita untuk menjadi saksi yang baik dan benar, bukan saksi yang justru menghancurkan kehidupan sesama. Kita harus menyanyikan gita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Opa-oma yang diberkati Tuhan, setelah kita bersama-sama mendengarkan renungan singkat, marilah kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami, opa-oma semua, bersama telah mendengarkan firman-Mu dan renungannya. Kiranya firman-Mu ini dapat memberikan terang dan menguatkan iman kepadamu, sehingga kami dapat melakukan saksi nyata sesuai panggilan-Mu Tuhan, di tengah-tengah keluarga masyarakat di lingkungan kami berada. Ya Tuhan, kiranya Engkau mau menjaga kami dan memberkati kami, opa-oma semua, pada pagi hari ini, untuk menjalankan kegiatan hidup kami hari lepas hari. Berikanlah kekuatan dan kesehatan kami, opa-oma, sehingga dapat selalu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Sempurnakanlah doa kami, seperti Tuhan telah mengajarkan kami berdoa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Opa-oma, Tuhan memberkati kita semua.